الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما الله وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Bersama-sama Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim fi kulli lahzatin abada adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati wa tajallatil anwaru min kulli jihati fa waqtu miladil musyaffayhana وقت بين فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي
Acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, ngaji dan juga doa bareng Romo Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur. Tapi sebelum acara dilanjutkan, dari saya apabila memimpin acara pada malam hari ini ada kesilapan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Romo Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur. Kaulah semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para ulama, para asatidz yang kami hormati, segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, yang asli Malaysia, asli Indonesia, atau mungkin dari negara lain, semoga diberkahi Allah.
kesehatan lahir batin, keluarganya, orang tuanya, anak-anaknya, rezekinya diberkahi Allah, kerjanya diberkahi Allah, amal usaha, sekolah, pondok diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami sowan hadir di sini. Pertama, saya sampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai sahabat yang puluh ribu, dan sahabat Nabi ini banyak yang merantau, bukan menetap di Madinah atau Mekah. Banyak yang merantau. Ada sahabat Amr bin As, beliau di Mesir sampai ada masjid Amr bin As. Ada sahabat Muawiyah, akhirnya tidak di Madinah, di Syria, keluar negeri. Ada sahabat Mu'adz bin Jabal merantau di negara Yaman. Ada sahabat Ali bin Abi Thalib merantau, ada yang mengatakan di Irak. Ada sahabat yang disejarahkan sebagian orang makamnya di Cina. Jadi dari dulu memang para sahabat ini banyak yang merantau. Merantau itu ada dua. Satu adalah merantau untuk keperluan duniawi, di mana duniawi itu berdagang. Al-Quran mengatakan merantau untuk usaha, merantau kerja ke luar negeri, berjalan kerja di luar negeri. Al-Quran mengatakan rihlatas syita'i was-shayf, perjalanan ke luar negeri, bekerja mencari rezeki di musim dingin, di musim panas. Sampai Rasulullah sendiri merantau mencari rezeki sampai ke Palestina. Jadi merantau. Kemudian ada lagi merantau itu untuk mencari ilmu. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, Palestina, tempat perang. Itu lahirnya Imam Syafi'i, masih kecil, usia 10 tahun, merantau mencari ilmu ke Madinah, usia 10 tahun. Sampai usia 15 tahun di Makkah, sekitar 15 tahun usianya. Kemudian merantau ke Irak, kemudian merantau ke Mesir, terakhir meninggal dunia di Mesir. Imam Syafi'i merantau untuk ilmu. Ada lagi merantau untuk usaha dan ilmu. Merantaunya usaha dan ilmu. Imam Hambali itu lahir Irak, pernah jualan sate di Yaman.
jualan apa? Sate. Sambil mencari ilmu. Di situ tidak disebut sate, cuma daging dibakar, dipotong-potong dibakar. Ahmad bin Hanbal itu saja bukan kerja yang punya modal. Di Yaman beliau ikut restoran. Udah dapat semua? Pelayan. Ahmad bin Hanbal, ulama besar dunia, merantau di Yaman dan di kedai, ya, kalau Singapura kedai ya, kedai, warung, mat'am, warung daging panggang semacam sate, yang biayanya itu untuk memenuhi kebutuhan mencari ilmu pada Abdul Razak As-San'ani. Merantau dengan tujuan mencari ilmu dan mencari harta untuk mencukupi kebutuhan mencari ilmu. Ada lagi orang merantau bukan mencari ilmu, bukan mencari harta, bukan ada tujuan yang jelas. Itu Al-Quran mengatakan taib, bukan taib, yaitu yatimuna fil ardi, yaitu orang yang mengelilingi bumi dengan tanpa tujuan atau bingung. Jadi bukan merantau untuk ilmu, bukan merantau untuk harta, tapi merantau itu semata-mata karena bingung. Al-Quran mengatakan yatimuna fil ardi. Kemudian ada lagi merantau karena negaranya tidak aman. Al-Quran mengatakan alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kalau negerimu perang, kalau negerimu tidak aman, bukankah buminya Allah luas? Hijrah, meninggalkan bumi, yakni terjadi eksodus atau hijrah besar-besaran karena suasana perang, yakni pengungsian. Nah, kita ini warga Muslim Indonesia, warga Muslim Malaysia diberikan anugerah Allah kesehatan, diberikan anugerah Allah ilmu, diberikan anugerah Allah iman, diberikan anugerah Allah Islam. Ini suatu nikmat yang luar biasa, yang di rumah, yang di perantauan, dijaga imannya, dijaga ibadahnya, dijaga akhlaknya, diberkahi dunianya, diberkahi akhiratnya. Ada suatu ungkapan dalam Al-Quran bahwa rezeki itu macam-macam. Ada rizqan karim, ada rizqan hasan. Rizqan karimah, rizqan hasan. Rizqan karimah itu rezeki yang mulia, bukan banyak, mulia, bukan milioner, bukan ilmunya yang tinggi-tinggi, tapi mulia. Misalnya apa rezeki yang mulia itu? Ilmunya sedikit, orangnya soleh. Itu rezeki yang mulia. Hartanya tidak melimpah, tapi akhlaknya baik. Akhlak orang tuanya baik, akhlak anaknya baik,
dengan rezeki yang seadanya, itu berarti rezekinya membentuk kepribadian yang lain. Itu namanya rezeki yang mulia. Syukur rezeki melimpah, akhlaknya baik. Rezeki melimpah, ibadahnya baik. Rezeki melimpah, Islamnya baik. Meskipun melimpah atau tidak, sedikit atau besar, tapi rezeki itu membentuk kepribadian, tabiat yang baik, perangi yang baik. Itu disebut rizqan karimah, rezeki yang mulia. Saya berikan contoh rezeki yang mulia. Saudara yang hadir di sini, yang notabene itu Nahdlatul Ulama, di antara pendiri Nahdlatul Ulama itu di antara di dokumen yang klasik itu ada namanya Masyhuri Lasem. Dokumen itu bapak saya. Jadi apa itu? Mbah ya, mbah. Jadi ayahnya ayah saya. Itu namanya Masyhuri. Karena kakek saya mondok di Kiai Khalil Bangkalan, Madura. Nama kakek saya diganti oleh Kiai Khalil sendiri. Masyhuri, kamu namanya aku ganti dengan namaku, maka diganti dengan Khalil Masyhuri. Itu kakek saya namanya Khalil Masyhuri, di antara ulama yang ikut membidani terwujudnya Nahdlatul Ulama. Sepupu dengan Mbah Bisri Samsuri. Jadi kakek saya Kiai Bisri Samsuri itu sepupu. Tapi sadar orang Jawa ya, orang Jawa bisa. Kalau Kiai Khalil melahirkan saya, Mbah Bisri melahirkan ada Gus Dur, ada Mas Muhaimin, ada Gus Dur, Mbah Bisri semua. Kalau kami Khalil dari kakek Khalil. Itu kakek saya namanya Khalil sebelum ikut pendidikan NU merantau di Mekah. Masya Allah, saudara ini hadir jauh lebih bahagia, jauh lebih nikmat. Kakek saya 4 tahun itu gak punya uang, terpaksa di Mekah itu ikut jaga hewan keledai. Tahu di sini ada keledai ya? Ada ya. Di Indonesia juga nggak ada keledai. Keledai itu khimar. Kakek saya tugasnya itu kerja, ya bukan kerja ya, karena nggak punya uang untuk kos. Pokoknya punya tempat tinggal, tidur. Kakek saya jaga keledai itu dikasih tempat sama orang Mekah, bukan di kamar, bukan di ruang yang bersih, disuruh sama satu lokasi dengan hewan yang kandang. Jadi kakek saya tidurnya di kandang selama berapa bulan? Ya 4 tahun. Tidak dikasih lampu oleh yang punya rumah. Yang punya rumah tidak dikasih lampu, jadi gelap. Ya, satu tempat dengan seperti itu. Nah, 4 tahun tidak digaji. Kira-kira mau nggak? 4 tahun jaga keledai, tidurnya dalam kandang keledai, tidak digaji. Sama yang punya rumah itu namanya Syekh Khotir. Kakek saya enggak punya perhitungan apa-apa karena kepinginnya mencari ilmu, cuma tidak punya uang. Itu kalau
apa itu orang Jawa mengatakan apa itu bondo cupet anti karep. Apa orang Jawa? Masih ingat itu orang Jawa? Bondo cupet anti karep. Kepinginnya mencari ilmu tidak punya uang. Itu bondo cupet anti karep. Selama 4 tahun ini NU belum berdiri waktu itu. NU belum berdiri. Basir sudah dipecat. Kakek saya menyusul berangkat baru bawa kapal. Kiai Abdullah Masbur satu kapal. Sama seperti Muhammadiyah, Kiai Mas Mansur, pahlawan Kiai Mas Mansur. Begitu 4 tahun datanglah waktu anugerah Allah di mana musim haji Abdul Qadir ini punya asrama kos, punya kamar-kamar kos. Akhirnya ada orang haji yang kos di situ 1000 orang. Berarti kamarnya itu banyak. Kamar-kamar itu dikoskan itu sampai 1000 orang. Nah, kakek saya sudah tidur 4 tahun, yakni tidurnya di kandang 4 tahun dan dikasih bayaran. Kakek saya dipanggil, Khalid, ini ada orang kos di rumah saya, orang haji 1000 orang. Tolong kamu yang saya tugasi narik uang. Bagian apa? Narik uang. Satu persatu kamu tarik kosnya. Nah, dia ditarik satu persatu, satu kamar. Sama kakek saya. Begitu sudah seluruhnya diterima, uang diberikan kepada Abdul Qadir yang punya kos-kosan. Ini saya uangnya. Apa yang terjadi? Abdul Qadir mengatakan, untuk kamu semua. Untuk kamu semua. Kakek saya, jangan main-main saya. Ini bercanda atau sungguhan? Oh tidak, untuk kamu. Ikhlas untuk kamu. Masya Allah. Tapi ya itu tidur di kandangnya 4 tahun. Jadi kalau mau enak tidur di kandang dulu. Akhirnya dapat uang, pulang ke Indonesia. Basim Asari pulang, Abdullah pulang, Babisi pulang. Berdirilah Nahdlatul Ulama. Uang itulah sebagian untuk membiayai operasional pertama didirikan Nahdlatul Ulama. Jadi kiai-kiai dulu itu Nahdlatul Ulama sebagian itu rezeki dari hasil perantauan seorang kiai dengan tirakat 4 tahun. Semoga berkah. Jadi berat. Kemudian rezeki yang kedua adalah rizqon hasanah. Rezeki yang baik tidak boleh tambah. Misalnya begini, gaji 10 juta 1 bulan, tapi banyak penyakit, sering ke rumah sakit, dengan tidak punya uang, nggak pernah sakit, bilang ini untuk mengukur rezeki baik. Itu kadang-kadang rezeki baik itu dikira banyak itu akan memenuhi, tapi di luar dugaan. Begitu uang sebanyak itu, Allah mengirimkan ujian untuk mengobatkan ini, mengobatkan ini.
Tapi di sisi lain, rezeki yang sedikit itu Allah berikan kesehatan. Ternyata rezeki yang baik ini kadang di luar kemampuan kita. Yang gimana? Sudah sakit tidak bawa uang, kan di luar kemampuan. Nah, maka rezeki yang baik itu ukuran standar rezeki baik minimal adalah halal dari sumbernya, kemudian halal dalam pembelajarannya. Jadi dari kerja yang halal untuk dipakai perkara yang halal, itu namanya rezeki yang baik. Saya berikan contoh rezeki yang baik. Ada seorang, namanya adalah Abu Hanifah, ulama besar kan, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau itu pedagang kain. Dalam bahasa Arabnya itu bazzaz. Bazzaz itu pedagang. Abu Hanifah ini orang yang rezekinya sangat bersih, steril, bersih, dipakai di jalan yang bersih. Sampai suatu ketika saya baca dalam sejarahnya Abu Hanifah itu, beliau ini adalah advokat yang tidak dibayar. Jadi lawyer. Tahu ya? Abu Hanifah ini ulama ahli fikih sekaligus lawyer, tapi dia di pengadilan itu pokoknya membela yang benar, yang teraniaya dan tidak dibayar. Kalau ada orang dianiaya, langsung dia bilang. Per hari dia membela orang, menolong orang minimal 5 kali kasus per hari. Jadi dia itu pergi ke pengadilan, bela sana, pergi ke pengadilan, bela sana. Hari makan tanpa dibayar. Abu Hanifah. Suatu ketika ada orang yang punya hutang pada Abu Hanifah karena dia orang kaya. Orang punya hutang. Pas hari Jumat Abu Hanifah pergi Jumatan, orang yang hutang itu tidak berani Jumatan. Khawatir kepetuk, tahu kepetuk? Ketemu Abu Hanifah karena belum bayar hutang. Abu Hanifah pergi ke masjid, orang yang hutang itu mau pergi ke masjid, nggak jadi Jumatan. Takut ketemu Imam Abu Hanifah karena hutangnya belum dibayar. Akhirnya Abu Hanifah dapat berita itu, langsung orang yang ditemui, kamu jangan seperti ini, tetap Jumatan, seluruh hutangmu aku bebaskan, yang penting Jumatan. Bisakah kita melakukan itu? Ada orang hutang gak berani ketemu kita, sampai gak berani Jumatan, gak berani sholat, lalu dibebaskan oleh Allah. Ini contoh rezeki yang baik dan mulia. Contoh rezeki baik dan mulia. Contoh yang ketiga, ada orang. Contoh ketiga, ada orang itu
pamit merantau tapi rezekinya baik, cuma doanya kurang lengkap, itu juga nanti rezekinya baik tapi ada musibah. Yang ingat ya, orang merantau rezekinya baik cuma kurang doa, itu nanti hasilnya juga kurang baik. Ada orang laki-laki suami pamit pada istrinya yang hamil, wahai istriku, aku mau merantau kerja, bayi yang ada dalam kandunganmu aku titipkan Allah. Benar tak? Benar tak ini? Seorang suami pergi merantau, istrinya keadaan, lalu dia pamit pada istrinya, wahai istriku, bayi yang ada dalam kandunganmu aku titipkan kepada Allah. Baik tidak doa itu? Baik, tapi tidak lengkap, karena yang dititipkan hanya bayinya, ibunya tidak. Nah ini, dia nggak lengkap doanya. Aku titipkan bayi itu kepada Allah, tidak aku titipkan kamu bayi kepada Allah. Tidak lengkap. Apa yang terjadi? Dia merantau. Ini dalam kitab Tahdhibul Kamal Bil-Mizzi. Begitu berangkat, rezekinya haram, bagus, hartanya bagus, kerjanya bagus, barokah. Tapi dia pulang ke rumah, istrinya sudah tidak ada, meninggal. Sudah dikubur, dia nggak tahu beritanya. Dia tadi doanya kurang, hanya mendoakan anaknya, tidak mendoakan istri. Dia kaget, sedih, pulang dari merantau, istrinya sudah dalam kubur. Tapi atas izin Allah, di tengah malam, di suatu malam, dia berada di kampung halaman. Di kuburan itu membuka, ini kisah, ada data yang potensi, membuka, ternyata bayinya lahir di dalam, dilindungi, karena dititipkan kepada Allah. Bayinya yang lahir dalam kubur dan menyusu pada ibunya. Jadi bayi kubur itu banyak film, kan ada kaji ajaib film. Biasanya kalau di Indonesia itu susah kan, ya kan ya, film-film horor biasanya pemainnya apa? Susah kan. Ini bayinya lahir dalam kubur dan menyusu pada ibunya, ayahnya merantau dengan baik, rezekinya baik, ibunya meninggal, anaknya lahir dalam kubur, dijaga oleh Allah, menyusu pada ibunya. Ini karena apa? Kerja kurang doa, kerja kurang, atau doa terus kerjanya tidak baik, mau bohongi orang Fatihah dulu, mau bohongi orang kok Fatihah dulu. Duh, di Jawa itu ada mau nyopet bismillah, jangan sampai terjadi. Jadi
Ini namanya rezeki yang disebut rizqan bil ladunna, rezeki laduni, bukan itu laduni, rezeki laduni, yaitu di luar dugaan anak lahir dalam karena diserahkan kepada Allah SWT. Itu namanya rizqan bil ladunna. Ketiga itu rizqan karimah, rizqan hasanah, rizqan bil ladunna. Nah, jadi banyak tentang perantauan. Oleh karena itu kami berpesan pada diri kami sendiri, pada saudara-saudara kami muslimin muslimat, warga Malaysia, warga Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan siapapun saudara kita muslim, untuk menjaga nikmat Allah. Tangan kita itu jangan menulis yang tidak manfaat untuk ditulis. Contohnya apa? Nge-share gosip orang. Itu kan rezeki tangan dipakai untuk sesuatu yang tidak baik untuk dilakukan. Rezeki telinga mendengarkan Quran dengan mendengarkan gunjingan. Memang enak mendengarkan gunjingan. Mendengarkan khotbah itu bisa ngantuk. Tapi mendengarkan ghibah tidak bisa ngantuk. Tapi itu rezeki telinga menjadi tidak baik. Rezeki telinganya menjadi tidak baik. Nah, ini juga dalam ajaran Islam diharapkan. Suatu ketika ada kasus di Jawa kan masih ada, kalau di Indonesia ada istilah muktin yang memandikan mayat. Di sini apa? Apa namanya? Yang memandikan mayat ada kan ya? Yang laki-laki, yang perempuan ada semua kan ya? Kalau di Jawa kan muktin perempuan untuk jenazah perempuan, laki-laki untuk jenazah laki-laki. Dalam bahasa Arabnya yang bertugas memandikan mayat itu namanya mughassil. Bukan ghassil tapi mughassil. Kalau perempuan mughassilah, muktin perempuan. Kalau muktin laki-laki mughassil. Di Madinah ini pernah terjadi, di kota Madinah, mudin perempuan. Kerja mudin kan bagus ya, menolong banyak orang, memuliakan manusia, luar biasa. Mulia sekali orang memandikan mayit, merawat jenazah, sangat mulia, sangat mulia. Asal menjaga syariatnya. Suatu ketika ada mudin perempuan, kerjaan yang baik, ini kerjaan yang mulia. Mudin perempuan di kota Madinah, ketika memandikan perempuan, mengambil gayung air sambil menggibah mayitnya. Mengambil gayung, aduh ini perempuan yang saya mandikan ini farjinya farji orang zina. Bilang begitu sambil mengambil gayung, sambil mengatakan kata-kata yang tidak baik. Ini mayat perempuan, farjinya ini berzina. Begitu berkata itu, tangannya yang mandikan ini terseret seperti kesetrum, nempel pada farjinya mayat.
tidak bisa dicabut. Ini pernah terjadi pada zaman Imam Malik. Di dalam kitab Al-Fawaid Al-Muhtaram. Begitu ini perempuan farjinya berzina, langsung yang memandikan itu tangannya itu tidak bisa dikendalikan, nempel menjadi satu daging dengan mayit, persis farjinya mayit, tidak bisa dicabut. Padahal ini sudah waktu untuk dikubur kan ya. Akhirnya para ulama tidak kalau orang Indonesia kasus masalah ini enaknya gimana ya? Yang dipotong apakah tubuhnya mayat dipotong perginya biar tangannya lepas, atau tangannya ini yang dipotong? Harus amputasi, nggak bisa kan? Jadi tarik nggak bisa, tarik siapapun ratusan orang sudah bisa tarik. Yang ulama ada yang berfatwa sudah daripada menyakiti yang hidup lebih baik yang mati saja dipotong. Yang mati aja dipotong apa farjinya untuk menyelamatkan yang hidup. Tapi ulama satunya jangan, karena ini yang salah yang hidup, ya kan? Ya. Yang salah yang hidup. Maka yang dipotong yang hidup tangannya. Ribut para ulama Madinah, didatangkan gurunya Imam Syafi'i, namanya Imam Malik. Masya Allah, itulah kehadiran ulama menjadi solusi. Imam Malik mengatakan begini, kalau Al-Quran menuduh zina itu cambuknya 80 kali. Sabanina jalda. Berapa? 80. Jangan membujuk aib orang, membicarakan orang itu zina, itu dalam Al-Quran kita kena cambuk 80. Kalau biasa membujuk aib orang, harus berapa cambuknya kita? Kalau tidak dicambuk di dunia, di kuburnya akan dicambuk. Maka jangan sekali-kali membicarakan aib pribadi orang yang terkait apalagi dengan asusila, meskipun terbukti bukan hak kita untuk menyebarkan, bukan hak kita untuk membahas aib orang. Itu Allah yang mengadili. Nah, Imam Malik mengatakan gini, karena Al-Quran menuduh zina itu campur 80, tolong tangannya yang mujib perempuan ini yang bicaranya tidak baik tadi dicabut dulu 80 kali. Artinya tangannya perempuan tadi yang hidup yang mengatakan ini farjinya mayat zina dicabut 80 kali. Begitu selesai 80 lepas, tangannya lepas. Itu hebatnya Imam Malik, terinspirasi dari Al-Quran, dicabut 80. Kalau nggak ada Imam Malik, diamputasi dia, dipotong. Nah, inilah jadi rezeki yang baik dengan perilaku yang tidak baik itu juga beresiko, ya. Yang terakhir ini adalah rezeki yang barokah. Rezeki yang barokah ini adalah definisi barokah dalam bahasa Arab adalah ziyadatul khair, tambah baik. Jadi kalau nggak tambah baik, ya nggak barokah. Ketika kita punya
harta sedikit kita bisa sholat. Ketika kita harta melimpah berkurang sholat, ada barokah. Ada barokah. Ketika rumah kita ini secukupnya, mengurusnya juga mudah, sempat jamaah, sempat silaturahim, begitu rumah kita ini kita isi dengan hiburan, dilengkapi dengan ruang musik, ruang karaoke, ruang apa, akhirnya kita tidak pernah baca Quran. Tidak pernah baca Quran karena terlalu banyak hiburan di rumah. Akhirnya siapa? Karena mengganggu ibadahnya itu tanda barokah. Kalau nggak mengganggu, ini beda lagi. Maka rezeki yang barokah itu pokoknya dalam kebaikan dia meningkat. Itu tanda rezeki barokah. Maka ada satu kasus yang sangat penting saya sampaikan, rezeki yang barokah. Ada orang namanya Hilal. Siapa? Hilal. Hilal ini orang Syria, kuliahnya di Mesir. Kuliah di Mesir, kehabisan uang, lapar, mau makan lapar, gak punya uang. Akhirnya dia mau nyuri makanan orang kampung, nyuri makanan. Dia masuk satu rumah, sampai laparnya, masuk dapur, dibuka dapurnya, ada lauk terong. Pak aja Pak. Terong. Tahu bahasa Arabnya terong? Badinjan. Terong apa? Badinjan. Mau ngambil terong Hilal ini karena lapar. Dia kuliahnya di Al-Azhar karena lapar mau beli terong. Sudah mateng, sayurnya itu sudah mateng. Enaknya bakar terong ya, terong bakar ya, terong bakar di satu wilayah dengan terasi yang warna hitam. Itu Jawa ya. Nah, begitu tangannya mau menyentuh terong, kan mencuri ya. Dia ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah, saya hampir saja mencuri, dibatalkan. Mau korupsi dibatalkan, mau menggelapkan uang dibatalkan, mau apa itu menggelembungkan anggaran dibatalkan. Dia pulang apa? Gak jadi curi terong, gak jadi. Begitu lapar dia di kamar asrama, di kamar tempat kosnya pondok ya. Tidak lama kemudian diketuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ternyata dosennya datang. Kaget dia. Assalamualaikum. Gila, Syekh dosen Azhar, ada apa sih? Saya ini gak beramanat orang kampung, punya anak putri, minta dicarikan jodoh. Gak ada anak, malah ditawarin jodoh. Ini saya ada titipan dari orang kampung, minta putrinya dicarikan jodoh. Saya sebagai guru di Al-Azhar Mesir
ditawarin jodoh, nggak mikir panjang, langsung iya. Ya nggak kenal siapa orangnya, nggak kenal cantik atau nggak tahu usianya. Butuhnya pokoknya laparnya hilang. Saking lapar, pokoknya yang penting laparnya hilang. Jadi ditawarin jodoh itu nggak ada survei. Apalagi tanya ijazah kuliah terakhirnya apa, malah tidak ada pertanyaan begitu. Mungkin tidak sempat istiqomah karena langsung mau. Kapan kita lamaran? Udah, akan nikah sekarang juga. Karena putrinya sudah ada ayahnya sebagai wali, ada saksi, ada keluarga, ada saya. Ayo dinikahkan sekarang. Hilal ini siap, langsung siap. Berjalan 2 orang, Hilal sama dosen alasan mau menyusuri kampung-kampung. Ternyata menuju rumah yang terornya mau dicuri tadi. Jadi kok kesini. Begitu masuk, Masya Allah, ini yang terornya tadi mau saya. Karena berkahnya membatalkan niat amal buruk datang habis. Dan begitu ketemu ayahnya, ini Hilal ini calon menantu. Kata calon mertua, saya punya nada. Tahu nada? Orang Jawa apa? Kaul. Orang Jawa apa? Solo, Jogja, Jawa ini kaul, nada. Ada lagi orang Jawa uni, punya uni, ya, punya uni ya, punya uni. Kata yang punya rumah, saya punya nadar, punya uni, punya kaul. Barang siapa yang menjadi menantu saya hari ini, aku kasih makan dia. Masya Allah. Akhirnya Hilal ini dapat istri, dapat rumah, dapat teror. Inilah namanya rezeki yang baru. Jadi merantaunya itu mencari ilmu, dia menghindari dosa, datanglah rezeki yang baru. Jadi usahakan kalau ada niat melakukan yang tidak baik, batalkan. Nanti dan terus. Batalkan. Jangan nyoba-nyoba. Saya tak nyoba dulu lah niat ini, saya batalkan. Jangan. Nanti nggak jadi batalkan lah. Sungguhan ya. Ini namanya rezeki yang barokah. Jadi barokah ini mengukurnya sulit, di luar akal kita. Masya Allah, Masya Allah. Kakek saya merasakan anak saya. Kiai dulu namanya Kiai dulu, Masya Allah. Jadi Kiai dulu itu ulama-ulama kita. Ada Kiai Khalil, ada Kiai Hasim, ada Kiai Abdul Karim Leboyo, ada Kiai Bisi Samsuri, ada Kiai Darhan, Kiai Muhammad Jogja. Semua itu orang-orang yang teladan, orang soleh yang kita pelajari. Dan semua itu selalu membimbing kita. Rezeki yang barokah adalah rezeki yang meningkat kebaikannya, meningkat kebaikannya.
Jadi begini, uang 100 juta tapi damai, dengan 1 juta konflik, mana itu? Ya lebih baik 100 juta yang damai. Saya kemarin itu melihat ada truk di Jawa, truk. Itu ada tulisan begini, truknya ada tulisan, berjalan kaki ke warung makan lebih baik daripada naik mobil ke rumah sakit. Kok bisa ya? Berjalan kaki ke rumah makan lebih baik daripada naik mobil tapi ke rumah sakit. Ya otomatis ada truk di sini. Ada begini. Jadi kita syukuri ya. Maka Masya Allah, alangkah senangnya Basim As'ari, kiai-kiai sepuh, para wali-wali melihat kita bangsa Indonesia yang membawa citra baik, nilai baik, kegiatan yang baik, tahlil bersama, doa, baca Quran bersama, zikir bersama, sholawat bersama, kerukunan sesama muslim bersama, sesama tetangga, sesama warga, sesama saudara. Senang pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama itu senang. Semoga kita bisa menyenangkan para kiai yang terlambat, menyenangkan orang-orang soleh, lebih-lebih menyenangkan Rasulullah SAW. Senang menyenangkan Rasulullah SAW. Terakhir dari kami, saya ijazahkan doa, ya. Tapi bahasa Jawa. Mau? Ya, bahasa Jawa campur Arab. Ya, bisa direkam. Ya Allah, walik krim ya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, ono angel ono gampang. Itu doa kita ya, biar setelah sulit menjadi mudah, setelah sakit menjadi sehat, setelah berat menjadi ringan, setelah butuh tidak ada jalan menjadi ada solusi. Ya, itu doanya, ya Allah balik kirimnya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ono angel ono gampang, inna ma'al usri yusra. Baca bangun tidur menjelang tidur 3.000 kali gitu. 7 kali, 7 kali ya, percaya. Jangan tanya sanad doa bahasa Jawa, ditanyakan sanad. Nanti malah tanya doanya di tes DNA, doa kok di tes DNA, aneh lagi. Jangan tanya gitu ya, ini doa, jangan ditanyakan tes DNA sama sanad ya. Doa yang kedua, ya Allah, jospleng, 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 ya Rahman, ya Rahim, itu untuk kesehatan ya. Ya Allah, jospleng, 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 ya Rahman, ya Rahim. Ya tetap baca Fatihah. Ojo cuma ya Allah jospleng, jospleng. Ya tetap baca Fatihah. Sholawat tetap dibaca, Quran tetap dibaca,
kemudian ya Allah cos ya Rahman ya Rahim. Ini juga jangan ditanyakan syarat dan tes DNA-nya juga. Ini doa itu soalnya ya. Nanti malah aneh-aneh gitu ya. Jadi ini doa ya. Masalah yang saya bisa, alhamdulillah bisa hadir di sini. Doakan panjang umur ya. Saya terakhir di Malaysia itu baru sekali. Waktu terakhir itu kemarin beberapa tahun silam di tempat pengungsinya Rohingya. Di mana itu? Pengungsi. Tempat pengungsi setelah kerusuhan Rohingya kan banyak yang lari di Tapung ya itu. Ya. Di Betaling. Saya ke sana. Ya, saya ke sana. Dekat laut ya. Enggak, dekat laut, pantai. Bukan. Saya ke sana 2 kali. Ya, Masya Allah. Itu pasal. Oh, sesudah itu masih lagi ini di Kelantan. Setelah kami di mana ini? Yala. Thailand kan terus darat sampai Yala ya, darat ya. Waktu itu kami di sini Yala itu di desa-desa masih dijaga tank, masih ada tank-tank di desa itu. Waktu tank gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Yang penting rukun ya, sesama saudara, tetangga, tolong menolong. Ini ada yang sudah menetap, ada yang pulang kerja ada ya. Tapi mungkin sebagian ada yang sekolah di Jawa, mondok di Jawa ya ada ya. Masya Allah. Sekarang saya doa, Allahumma akhirna bil ilmi, sayyidina bil hilmi, wa akhirna bil taqwa, wa jammilna bil afiyah. Allahumma kunna wa la takun alaina, wa khair innaka ala kulli shay'in qadir. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ngasih kalimat